Ya mau nggak mau mereka harus memakan jenazah teman mereka sendiri demi bisa bertahan hidup di situ selama mungkin. Walaupun mereka udah berusaha keras buat nutupin lubang-lubang yang ada di bagian pesawat, tapi malam itu juga kelima orang yang kritis ini akhirnya meninggal dunia di dalam pesawat. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Dera. Jadi di video kali ini gua mau berbagi cerita tentang beberapa orang yang mengalami kecelakaan pesawat sekitar tahun 1972. Dan mereka harus bertahan hidup di pegunungan Andes selama 72 hari sebelum akhirnya mereka bisa selamat. Dan kisah ini gue dapat dari Twitter saat gue baca-baca thread. Dan menurut gue kisah ini sangat inspiratif dan juga menegangkan. Karena saat mereka terdampar di pegunungan Andes ini, mereka bahkan harus memakan jenazah teman mereka sendiri yang udah meninggal dunia. Semua kisah mereka gue rangkum di video ini. Jadi tonton videonya sampai selesai. Buat kalian yang baru bergabung, bisa like dulu videonya. Dan subscribe buat berlangganan di channel ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke cerita mereka. Jadi kisah ini dimulai di sebuah negara yang bernama Uruguay. Di Uruguay ada sebuah klub rugby amatir yang bernama Old Christian Club. Nah, Old Christian Club ini mau melakukan pertandingan persahabatan melawan tim rugby amatir lain yang berasal dari negara Inggris. Namun pertandingan mereka nggak dilaksanakan di Uruguay ataupun di Inggris. Tapi mereka memilih tempat netral yaitu di negara Chili. Akhirnya tim Old Christian Club ini menyarter pesawat angkatan udara buat berangkat ke negara Chili. Nah, mereka berpikiran waktu itu kalau misal menggunakan pesawat komersil itu harganya akan jauh lebih mahal dibandingkan mereka menyewa pesawat milik Angkatan Udara Uruguay. Walaupun pesawat milik Angkatan Udara ini terbilang kecil, tapi di dalamnya itu bisa masuk sampai 45 orang. Jadi 45 orang ini terdiri dari 5 kru pesawat dan 40 lagi adalah anggota tim klub beserta keluarga mereka yang ikut untuk sekalian liburan ke negara Chili. Setelah mereka mencarter pesawat angkatan udara, akhirnya jadwal pun keluar di tanggal 12 Oktober 1972. Di mana di tanggal itu, klub ini bakal berangkat dari Bandara Uruguay menuju Bandara Argentina untuk transit mengisi bahan bakar, lalu kemudian besoknya akan berangkat lagi menuju ke Chili. Jadi pesawat ini kan pesawat kecil, nah otomatis nggak bisa langsung sekaligus dari Uruguay menuju Chili. Mereka harus transit dulu di Argentina buat ngisi bahan bakar supaya nggak kehabisan bahan bakar ketika di udara. Sekitar pukul 12 siang, akhirnya mereka berangkat dari Bandara Uruguay menuju ke Argentina. Nah, singkat ceritanya mereka sampailah di Argentina sekitar 2 jam atau 3 jam setelah itu. Nah, di Argentina mereka melakukan transit, mengisi bahan bakar, dan tinggal dulu di sana selama 1 malam. Setelah mereka tinggal 1 malam di Argentina, singkat ceritanya mereka berangkatlah dari Argentina menuju ke negara Chile. Waktu itu mereka berangkat sekitar jam 12 siang sama seperti kemarin ketika dari Uruguay menuju Argentina. Perlu kalian ketahui kalau pesawat ini tuh dipimpin sama seorang pilot yang bernama Kolonel Julio Cesar dan satu kopilotnya yang bernama Letnan Kolonel Dante. Awal perjalanan mereka berjalan lancar sampai akhirnya mereka melewati daerah di atas pegunungan Andes. Nah, disinilah terjadi sebuah tragedi dari awal sebuah kisah yang akan mereka alami selama 72 hari ke depan. Jadi ketika mereka berada di atas pegunungan Andes, terjadi sebuah badai salju, di mana pegunungan Andes ini juga terkenal dengan badai saljunya yang hampir setiap hari terjadi di pegunungan itu. Sebenarnya pilot Julio Cesar ini udah terkenal banget di Uruguay sebagai penerbang yang cukup handal lah. Namun kopilotnya yang bernama Letnan Kolonel Dante ini masih terbilang cukup awam lah di dunia penerbangan. Bahkan waktu itu dikisahkan kalau Letnan Kolonel Dante ini masih dalam ujian kemahasiswaan penerbangan di Uruguay. Nah, mereka melewati pegunungan Andes waktu itu dan terjadi badai yang cukup dahsyat, yang membuat pilot ini susah melihat keadaan ke depan pesawat. Pilot Julio kemudian meminta izin kepada ATC untuk menurunkan ketinggian pesawat waktu itu. Nah, sebenarnya ATC ini nggak menjawab panggilan pilot Julio waktu itu, tapi pilot Julio menganggap bahwa ATC ini mengizinkan mereka untuk menurunkan ketinggian. Nah, akhirnya ketinggian pesawat ini diturunkan tuh sama si pilot. Sampai akhirnya ketika pilot ini menurunkan ketinggian, tanpa sadar, ternyata di depan mereka itu udah ada puncak gunung, salah satu puncak gunung dari pegunungan Andes, yang akhirnya ditabrak oleh pesawat ini. Pesawat ini pun kemudian terbelah menjadi 2 antara bagian depan dan bagian belakang. Nah, bagian belakangnya itu tertinggal di dekat puncak gunung itu.
Sementara bagian depannya ini meluncur di atas salju sejauh beberapa kilometer ke depan. Saat kejadian itu, ada beberapa penumpang yang terpental keluar langsung dan meninggal di tempat. Sampai akhirnya bagian depan pesawat ini setelah meluncur cukup jauh, akhirnya berhenti di antah berantah di atas pegunungan Andes, yang dimana di tempat itu banyak banget salju dan badai angin yang terjadi waktu itu. Setelah tabrakan itu terjadi, dari 45 orang penumpang, hanya 33 orang yang selamat dan 5 diantaranya itu dalam keadaan krisis berat. Nah, perlu kalian ketahui juga dari 45 penumpang ini, salah satu diantaranya ini ada yang berprofesi sebagai dokter tim, yaitu Dr. Franciscus. Tapi sayangnya dokter ini meninggal akibat kecelakaan pesawat itu. Jadi yang harusnya mereka mendapat pengobatan waktu itu, apalagi yang 5 orang kritis ini, gak bisa mendapatkan perawatan apapun karena gak ada dari mereka yang mengerti tentang hal kesehatan atau bekerja sebagai dokter. Akhirnya di hari pertama mereka terdampar waktu itu, mereka ini harus mulai menyusun siasat buat bisa bertahan hidup di sana. Beberapa orang dari mereka menumpuk barang-barang yang tersisa di dalam pesawat kayak koper, bangku, kemudian ada selimut untuk menutupi bagian pesawat yang bolong di bagian belakang dan juga bagian depan. Walaupun mereka udah berusaha keras buat nutupin lubang-lubang yang ada di bagian pesawat, tapi malam itu juga kelima orang yang kritis ini akhirnya meninggal dunia di dalam pesawat. Karena selain kedinginan, 5 orang yang kritis ini juga mengalami luka yang cukup parah pada bagian kaki, tangan, dan tubuh mereka. 27 orang yang tersisa di hari kedua, akhirnya mereka berusaha untuk terus bertahan hidup di sana. Mereka menggunakan pakaian-pakaian sisa untuk menutupi mereka dari dinginnya salju yang ada di pegunungan Andes. Mereka juga membagi-bagi makanan supaya makanan ini bisa bertahan selama mungkin agar mereka bisa tetap selamat ketika ditemukan sama tim SAR nanti. Sebenarnya pemerintah Uruguay, pemerintah Argentina, dan pemerintah Chile, di hari pertama pesawat ini hilang dari radar, mereka segera melakukan pencarian bersama tim SAR dan juga angkatan udara mereka ke daerah sekitar pegunungan Andes. Tapi mereka nggak pernah menemukan puing-puing pesawat yang dinaiki oleh 45 penumpang itu. Sampai akhirnya tiba di hari ke-11 setelah mereka berusaha bertahan hidup di sana, salah satu penumpang dari mereka ternyata ada mahasiswa yang ahli dalam bidang IT. Nah, si mahasiswa ini kepikiran buat berusaha nyalain radio yang ada di bagian kokpit depan pesawat. Akhirnya dia berusaha tuh utak-atik radio itu biar bisa menghubungi pihak luar. Si mahasiswa ini mendengar berita di radio kalau tim SAR menghentikan pencarian kepada pesawat yang jatuh di pegunungan Andes. Setelah mendengar berita itu di radio, si mahasiswa ini yang awalnya semangat buat bisa menghubungi pihak luar, itu tiba-tiba drop banget dan shock mendengar berita tersebut. Nah, ketika menginjak hari kedua minggu, otomatis bahan-bahan makanan yang pertama kali mereka kumpulkan itu stoknya semakin menipis karena tiap hari mereka makan dan gunakan buat bertahan hidup. Akhirnya tercetuslah sebuah ide dari seorang mahasiswa kedokteran yang bernama Roberto waktu itu, agar mereka semua memakan jenazah teman mereka yang udah meninggal duluan. Ini tentunya ditolak oleh beberapa penumpang yang merasa jijik dan juga nggak tega memakan jenazah teman mereka sendiri. Tapi Roberto ini berusaha meyakinkan mereka semua bahwa mereka itu harus bertahan hidup dengan cara apapun, ya walaupun mereka harus memakan jenazah teman mereka sendiri. Dari kejadian itu, mulailah praktek kanibalisme mereka lakukan. Ya mau gimana lagi kan? Mereka ada di pegunungan di antah berantah yang ditutupi salju, jauh dari pemukiman, gak ada stok makanan sama sekali, ataupun kalau ada itu juga udah nipis banget. Ya mau nggak mau mereka harus memakan jenazah teman mereka sendiri demi bisa bertahan hidup di situ selama mungkin. Sampai akhirnya mereka tiba di hari ke-17. Nah, di hari ke-17 ini ada sebuah peristiwa yang menambah jumlah korban dari mereka. Ke-27 penumpang yang masih selamat waktu itu berada di dalam pesawat hanya saling bisa mendoakan, menguatkan, dan saling menghangatkan satu sama lainnya. Nah, malam itu terjadi badai salju yang cukup dahsyat, yang membawa longsoran dari atas gunung dan menerpa puing-puing pesawat sampai mereka ini terkubur sedalam 2 meter. Dari awalnya 27 orang yang masih selamat, berkurang lagi tuh 8 orang yang meninggal dunia seketika akibat tertimbun longsoran salju yang masuk ke dalam puing-puing pesawat. Sampai akhirnya 1 bulan berlalu mereka bersama, mereka akhirnya menyusun rencana buat mencari pertolongan agar bisa selamat dari tempat itu. Akhirnya dibentuklah satu tim yang terdiri dari 3 orang. Nah, 3 orang ini adalah Nando, Roberto, dan juga Antonio. Ketiga orang ini hanya dibekali potongan daging dari jenazah teman mereka sendiri agar bisa mendaki puncak gunung dan mencari pertolongan.
Akhirnya mereka mulai berjalan mendaki gunung mencari pertolongan dengan resiko kematian. Jadi waktu itu mereka berpikir, lebih baik meninggal dalam perjalanan mencari pertolongan atau meninggal di situ dalam keadaan sia-sia tanpa berusaha sedikit pun. Mereka bertiga terus berjalan menyusuri salju sambil saling berpegangan tangan dan juga saling menguatkan. Si Roberto bahkan sempat mengeluh ke Nando bahwa usaha yang akan mereka lakukan ini cuma berakhir sia-sia doang. Namun si Nando ini terus menguatkan Roberto dan Antonio agar terus berjalan sampai mereka bisa menemukan pertolongan. Akhirnya di hari ke-60 mereka bertiga menemukan ekor pesawat yang selama ini terpisah. Nah, di bagian ekor pesawat ini mereka menemukan sisa-sisa makanan kayak roti, permen, dan juga makanan-makanan kecil yang bisa menyambung perbekalan mereka nanti. Dan di tempat itu juga karena melihat perbekalan yang semakin menipis, akhirnya Nando, Roberto, dan Antonio ini menyusun rencana ulang supaya makanan-makanan ini tuh bisa bertahan sampai mereka menemukan pertolongan. Dan di situ Antonio memutuskan dari ketiga orang ini karena melihat perbekalan yang semakin habis, akhirnya salah satu dari mereka harus kembali pulang menemui teman-teman mereka yang berada di puing-puing bagian depan pesawat, yang artinya salah satu dari mereka harus kembali ke tempat asal mereka berangkat. Nah, sementara dua orang lagi akan terus berjalan mencari pertolongan. Dan orang yang disepakati untuk kembali pulang ke tempat awal adalah Antonio. Setelah keputusan dibuat, Antonio akhirnya kembali pulang ke tempat mereka berangkat. Sementara Nando dan juga Roberto akhirnya melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan beberapa hari, Nando dan Roberto akhirnya sampai di sebuah puncak gunung. Awalnya mereka berdua menyangka kalau di balik puncak gunung ini bakalan ada sebuah pedesaan dengan hamparan hijau yang bisa mereka mintai pertolongan. Tapi nyatanya ketika mereka sampai di puncak gunung itu, yang mereka lihat cuma hamparan pegunungan Andes berjajar dipenuhi salju. Roberto yang gak bisa menerima kenyataan hanya bisa menangis di hadapan Nando saat itu. Tapi Nando terus nguatin Roberto buat terus berjalan biar bisa menemukan pertolongan. Jadi yang menurut gua heroik dalam kisah ini ya si Nando ini, yang selalu nyemangatin Roberto walaupun dirasa nggak mungkin, tapi Nando ini terus semangat biar bisa bertahan hidup. Singkat ceritanya, dengan keputusasaan akhirnya Roberto mau nggak mau ini mengikuti Nando untuk terus berjalan mencari pertolongan. Sampai akhirnya di hari ke-72, Nando dan Roberto ini berhasil menemukan sebuah desa yang dimana di desa itu terhampar rumputan yang cukup hijau dan ada juga sungai yang mengalir cukup deras. Nando dan Roberto yang ketika itu melihat sungai yang cukup deras, akhirnya berlari ke sungai itu dan meminum sebanyak-banyaknya air yang ada di sungai itu. Mereka bersyukur banget udah sampai ke titik itu karena mereka yakin pasti teman-teman mereka yang berada di atas pegunungan sana bakal selamat setelah mereka menemukan sebuah desa. Dan ketika mereka berada di sungai itu, Nando ini melihat seorang laki-laki tua yang berada di seberang sungai yang sedang mengendarai kuda. Akhirnya mereka berteriak tuh ke laki-laki itu dan meminta pertolongan. Nando dan Roberto diselamatkan oleh laki-laki itu menuju ke sebuah desa. Dan dari situlah tim SAR yang selama ini menghentikan pencarian akhirnya mengirim beberapa helikopter untuk menyelamatkan teman-teman Nando dan Roberto yang masih berada di puncak pegunungan Andes. Setelah semua berhasil diselamatkan, akhirnya kisah ini jadi buah bibir di masyarakat. Dan banyak banget yang bertanya bagaimana cara mereka bertahan hidup. Namun waktu itu mereka nggak pernah mau menceritakan tentang pengalaman mereka yang terjadi di atas pegunungan Andes. Sampai akhirnya kisah mereka ini diangkat dalam sebuah film yang berjudul Alive yang dirilis pada tahun 90-an. Everybody knew that this was the last chapter in our story. The expedition would prevail, or it was death for all of us. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam setiap kehidupan jangan pernah menyerah sekalipun itu mustahil dilakukan. Nah, itu tadi adalah kisah perjalanan beberapa orang yang terdampar di pegunungan Andes selama 72 hari dan akhirnya mereka bisa selamat. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan bagikan serta subscribe untuk berlangganan. Komen hal apa lagi yang perlu kita bahas atau kita ceritain di channel ini di kolom komentar sekarang juga. Akhir kata, gua Dera, sampai ketemu di video selanjutnya.